Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya cintai serta saya banggakan semuanya saja siswa-siswi SMP Ma'had Islam Kota Pekalongan yang berbahagia. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zaid bin Thabit merupakan salah satu yang menjadi pembesar ulama pada zaman sahabat. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma hendak mengumpulkan mushaf Al-Quran, hendak mengumpulkan potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran yang belum menjadi satu. Yang menjadi ketua panitianya adalah sahabat Zaid bin Thabit. Kemudian ketika sahabat Utsman bin Affan hendak membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf utuh sebagaimana yang kita pegang pada zaman sekarang ini. Yang menjadi ketua panitianya waktu itu juga sahabat Zaid bin Thabit. Beliau sahabat Zaid bin Thabit itu yang diperintahkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi katibul wahyi, pencatat penulis wahyu. Nah, sahabat Zaid bin Thabit ini punya santri namanya sahabat Abdullah bin Abbas, yang mana nantinya sahabat Abdullah bin Abbas ini bakal menjadi alim-alimnya ahli tafsir Al-Quran pada zaman sahabat. Sedangkan sahabat Abdullah bin Abbas ini juga sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah wafat, beliau sahabat Abdullah bin Abbas waktu itu kira-kira masih umur 11 lah atau 12 tahunan. Beliau sahabat Abdullah bin Abbas mencatat sahabat-sahabat Rasulullah yang ngaji, yang nyantri, yang belajar langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dicatat sama sahabat Abdullah bin Abbas mana saja sahabat-sahabat Rasulullah yang ngaji, yang belajar, nyantri langsung kepada Rasulullah. Di antaranya ada sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian ada lagi sahabat Zaid bin Thabit. Itu di antaranya. Nah, ketika sahabat Abdullah bin Abbas belajar, mengaji, nyantri kepada sahabat Zaid bin Thabit, beliau sahabat Abdullah bin Abbas ini mendatangi sahabat Zaid bin Thabit. Jadi mendatangi kepada sahabat Zaid bin Thabit. Sampai-sampai sahabat Zaid bin Thabit itu sendiri merasa nggak enak, muncul perasaan nggak enak. Ya, kalau bahasa sininya merasa ewoh ya, nggak enak. Karena apa? Karena sahabat Abdullah bin Abbas ini kan masih keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sepupunya Rasulullah SAW, kok sampai mendatangi sahabat Zaid bin Thabit. Akhirnya apa? Sahabat Zaid bin Thabit ini merasa tidak enak didatangi sahabat Abdullah bin Abbas untuk belajar, untuk mengaji kepadanya. Tapi karena saking akhlaknya, saking adabnya sahabat Abdullah bin Abbas terhadap guru dan terhadap ilmu, sahabat Abdullah bin Abbas berkata, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Wala ya'ti, bukan datang.
Bukan ilmunya yang datang dengan sendirinya, atau bukan ilmunya yang mendatangi kita, tapi al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Wala ya'ti, bukan ilmu yang datang. Enggak seperti zaman sekarang ya. Kadang-kadang guru itu yang diundang ke rumah untuk memberikan ilmu atau untuk mentransfer ilmu kepada si murid yang mengundangnya ke rumah. Nah, suatu saat ketika sahabat Zaid bin Sabit hendak bepergian naik kendaraan, ya katakanlah waktu zaman itu ya berarti kendaraannya unta. Sahabat Abdullah bin Abbas karena memuliakan gurunya, ya, yang mana sahabat Zaid bin Sabit sebagai gurunya, beliau sahabat Abdullah bin Abbas memegangi tempat pijakan kaki yang ada di kendaraan yang akan dinaiki oleh sahabat Zaid bin Sabit. Jadi tempat untuk berpijak, untuk pijakan kaki menaiki kendaraan tersebut itu dipegangi sama sahabat Abdullah bin Abbas. Misalnya kalau unta ataupun misalnya kuda ya, berarti tempat kaki berpijaknya itu untuk naik berarti kan tapalnya ya, tapal ya itu kalau nggak salah untuk pijakan naiknya itu. Nah itu dipegangi oleh sahabat Abdullah bin Abbas karena memuliakan gurunya yang akan naik. Nah sampai-sampai di sini sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Zaid bin Sabit merasa nggak enak lagi ya merasa ewoh karena beliau mau naik kendaraan, naik unta, sampai-sampai tempat pijakannya dipegangi oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Nah sahabat Zaid bin Sabit tidak mau melihat hal tersebut, tidak mau dipegangi tempat berpijak kakinya itu, nggak mau dipegangi. Karena apa? Karena beliau sahabat Zaid bin Sabit juga memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas selaku sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau sahabat Zaid bin Sabit tempat pijakan kakinya dipegang itu, nggak mau. Lantas sahabat Abdullah bin Abbas berkata, hakadza amarona bi ulama'ina. Hakadza, ya seperti inilah amarona an naf'ala bi ulama'ina. Ya seperti inilah saya diperintah untuk takzim kepada ulama. Ya. Sahabat Abdullah bin Abbas berkata seperti itu. Nah sahabat Zaid bin Sabit kemudian berkata, mana tanganmu wahai Abdullah bin Abbas? Akhirnya sahabat Zaid bin Sabit pun mengecup, mencium tangan mulia dari sepupu Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Dicium, dikecup oleh sahabat Zaid bin Sabit. Nah, inilah yang satunya ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Zaid bin Sabit. Dan satunya lagi merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Dua-duanya sama-sama saling menghormati dan saling ta'zim. Subhanallah, ya. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat pada zaman dahulu, yang mana bisa kita teladani dan bisa kita ambil pelajarannya, yaitu bahwasanya terhadap guru dan terhadap ilmu, ya, itu juga sama-sama harus kita hormati. Hormat kepada guru dan juga hormat dan takzim terhadap ilmu. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita semuanya dalam menyikapi keadaan zaman seperti zaman sekarang ini.
Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.